5 tersangka korupsi proyek air bersih di Pulau Haruku kembali diperiksa. 5 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah kembali menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku pada Senin 10 Agustus 2026. Pemeriksaan terhadap kelima tersangka berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon hingga sore hari. Pantauan tribunambon.com di halaman kantor, sejumlah anggota keluarga dan rekan pada menanti proses pemeriksaan. Kelima tersangka itu keluar dari kantor Kejati Maluku sekitar pukul 6 sore. Mereka tampak mengenakan rompi tahanan berwarna orange saat digiring keluar dari gedung Kejati Maluku. Tanpa memberikan keterangan kepada awak media, kelima tersangka langsung diarahkan menuju mobil tahanan Kejati Maluku. Satu persatu mereka kemudian masuk ke dalam kendaraan yang telah menunggu di halaman kantor kejaksaan. Mobil tahanan selanjutnya membawa para tersangka kembali ke rumah tahanan masing-masing. Sebelumnya, kelima tersangka ini resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin 3 Agustus 2026 malam. Hal ini menyangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih Pulau Haruku pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2020. Kelima tersangka itu ialah 1. Inisial AS selaku pejabat pembuat dokumen atau PPK periode 16 November 2020 sampai dengan 22 April 2021. Kedua, NH selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK periode 22 April 2021 sampai dengan selesai. Kemudian ketiga, AM selaku pejabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK periode 16 November 2020 sampai dengan 22 April 2021. Keempat, NM selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK periode 22 April 2021 sampai dengan selesai. Dan terakhir, DP selaku penyedia berbagai informasi. Proyek air bersih ini dibiayai melalui pinjaman pemerintah Provinsi Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada masa COVID-19. Nilai pagu proyek mencapai 13 miliar rupiah, sedangkan kontrak pekerjaan yang dimenangkan PT Kusuma Jaya Abadi Construction bernilai 12,48 miliar. Dalam proses penyidikan, Kejati Maluku mengacu pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku nomor PE.00-3-SP-SP-SP-SP-PW25-5-2026 tanggal 17 Juni 2026. Audit tersebut menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar 3,83 miliar. Tanya apa? Aman. Tanya sudah. Abang. Awak itu sudah lain. Satu. Ada yang mau disampaikan, Bu? Apakah masalah saya sih dari Pak Isdo pun harus dipanggil, Ibu? Ada yang mau disampaikan, Bu? Ada yang disampaikan, Ibu? Oh, ada mau. Rekan-rekan wartawan. Sehat, Bu. Semua. Tanya apa? Aman. Tanya sudah. Abang. Awak itu sudah lain. Satu.